wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan umur kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat, memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah lanjut dzikir dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, memudahkan urusan kita, dan diberikan kita istiqomah di dalam keimanan kepada Allah SWT sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita dzikir bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha
Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjut kajian Al-Hikam sampai pasal 75. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika. Takutlah akan keberadaan kebaikan Allah kepadamu. Wa dawami isaatika ma'hu. Sementara engkau masih senantiasa melakukan maksiat kepadanya. An yakuna dzalika, bisa jadi yang demikian itu istidrajal laka, merupakan istidraj bagimu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini surat Al-Qalam ayat 44. Maka kami akan memberikan istidraj kepada mereka dari jalan yang tidak mereka ketahui. Nah, jadi kita akan membahas tentang istidraj. Apa itu istidraj? Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, apabila seseorang itu dia melakukan kemaksiatan terus-menerus, tetapi Allah berikan karunia yang melimpah. Nah, maka itulah istidraj. Ya, mungkin kalau kita membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran,
banyak sekali. Misalnya tentang Qarun, ya kan? Qarun itu ditakdirkan kaya raya. Ya memang takdirnya kaya, Pak. Nah, kekayaannya tidak menyebabkan dia mendekat kepada Allah. Ini masih ada kaitannya di pasal sebelumnya, kita membahas tentang syukur ya. Di mana syukur itu kan harusnya ketika kita ini diberikan nikmat apapun, ya kita tetap bersyukur. Kemarin kita sudah membahas ya minggu lalu, bersyukur yang baik itu ketika bukan hanya karena tetapi juga meskipun. Nah, maksudnya apa? Ya kita ini bersyukur karena mendapat nikmat itu biasa, tapi bersyukur meskipun ada hal yang tidak kita inginkan, kita tetap bersyukur. Nah itu akan membuat kita terjaga dari istidraj. Tapi ada orang-orang yang model Qarun itu diberi kekayaan tidak bersyukur, bahkan dia mengatakan lah ini kan memang karena usahaku, ya. Ini usahaku, kalau nggak usahaku ya nggak bisa seperti ini. Kalau kamu pengen kaya ya seperti aku ini, kira-kira begitu. Nah itu kalau ngomong Qarun, akhirnya Qarun itu diapakan? Nah itu yang kemudian istidraj. Istidraj itu kalau bahasa saya penangguhan penahanan gitu lah kira-kira ya. Ya harusnya dia itu ditahan, harusnya dia dikasih hukuman, tapi dia kemudian ditangguhkan hukumannya. Ya sampai kemudian Qarun itu tiba-tiba langsung dikasih hukuman. Hukumannya apa? Apa Qarun itu hukumannya? Yaitu tiba-tiba ini kalau kita membayangkan Pak, rumahnya itu tiba-tiba ambruk, dia berada di dalam rumah. Kalau kita pernah nonton di beberapa berita itu ya, kalau di beberapa negara, saya nggak tahu kalau di Indonesia, kan tiba-tiba ada yang gerowong itu, tiba-tiba langsung bolong gitu ya. Nah itu ya, kira-kira begitu Pak. Jadi saya membayangkan itu si rumahnya siapa tadi Qarun, itu tiba-tiba langsung gerowong bawah, dia langsung ambles gitu. Sehingga hartanya dia ini kan, rumah ini kan kita membayangkan dia orang kaya raya nih, rumahnya mewah, bahkan digambarkan kan dia ini kunci gudangnya saja. Ya mungkin zaman dulu kuncinya kan nggak tahu ya saya seperti apa kunci rumah itu, gitu. Digambarkan kunci gudangnya saja itu mungkin saking banyaknya gudangnya dia itu yang ngangkat khusus untuk ngangkat kunci, wah itu orang-orang yang kuat, itu luar biasa ya. Ya kalau zaman sekarang sih nggak perlu kunci, sekarang sudah pakai digital semua ya toh, kuncinya cukup pakai jari saja gitu. Kalau zaman sekarang kan gitu ya, nggak perlu pakai kunci. Tapi kalau zaman dulu itu pakai kunci dan kuncinya besar-besar sehingga perlu digotong oleh karyawan-karyawannya itu. Kuncinya tok, belum isinya gudang. Nah, bisa kita bayangkan betapa kayanya dia, tetapi kekayaannya tidak menyebabkan dia mendekat kepada Allah, bahkan dia mengatakan ini ya karena kemampuanku. Beda ketika kita cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberi kekayaan, diberi kerajaan, diberikan kekuasaan, tetapi dia mengatakan hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia Tuhanku. Itu bedanya. Sementara Qarun mengatakan ya ini karena usaha saya. Maka kemudian dia ditenggelamkan di dalam tanah. Nah, ini tidak ditenggelamkan di dalam air, tenggelamkan di dalam tanah. Sehingga akhirnya ini dia dikubur bersama dengan hartanya. Maka kemudian ada istilah harta karun itu apa? Harta yang didapat di dalam tanah, harta yang didapat di dalam laut itu ya. Nah, itu harta karun. Nah, itu harta karun itu begitu. Jadi kesannya itu kayaknya pokoknya harta yang di dalam tanah punyanya Qarun semua itu kalau orang kita sekarang ya. Sehingga kalau ada orang nemu harta di dalam tanah itu namanya harta karun. Nah, itu luar biasa kan kayanya gitu ya. Nah, itu Qarun diberikan kekayaan. Fir'aun diberikan kekuasaan. Fir'aun itu diberikan kekuasaan. Dengan kekuasaannya dia pengen melanggengkan kekuasaannya.
Maka ketika dia mimpi bahwa dia ini nanti akan digantikan oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel, maka dia kemudian memerintahkan, kalau di dalam surat Al-Baqarah itu yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia itu menyembelih setiap anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Itu dalam rangka apa? Melanggengkan kekuasaannya, karena dia khawatir ini nanti kalau tidak dibunuh anak-anak dari Bani Israel yang laki-laki, nanti dia akan menggantikan saya. Jadi orang yang takut itu kekuasaannya hilang, Pak. Nah, itu Fir'aun itu ya. Aku rak ngomong loh ya. Jadi ini orang yang takut kehilangan kekuasaan itu bahaya. Maka kemudian padahal ini kalau kita lihat kan, Musa diperintahkan Allah untuk memberi peringatan kepada Fir'aun berkali-kali, tapi dia tetap mengatakan bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian. Itu kata Fir'aun begitu, sehingga dia kemudian berusaha bagaimana kekuasaannya tetap langgeng. Dia memiliki penasihat yang luar biasa. Makanya kan di padak-padak ke iso-iso wae zaman saiki ya. Ada Haman namanya. Jadi Haman ini itu orang yang sangat dekat dengan Fir'aun. Dialah yang memberikan ide, memiliki kekuatan pasukan. Nah, itu Haman. Nah, itu ya. Itu ada itu. Ya model sekarang ya ono juga gitu, orang-orang model Haman gitu ya. Jadi ini terus akhir nempel antara Fir'aun dan Haman itu ya, itu kekuatan yang akhirnya jalan terus. Diberi peringatan nggak mau. Kalau dipikir-pikir, lah kok ini orang sudah maksiat begitu tapi tetap bisa berkuasa terus gitu ya. Nah, itu ya, bisa berkuasa terus. Nah, inilah kemudian akhirnya Allah langsung memberikan siksa kepada Fir'aun. Fir'aun ini kemudian mengejar Musa bersama Haman, kan gitu logikanya ini ya. Jadi tidak hanya ini, semua pasukan Fir'aun itu yang dipimpin oleh Haman mengikuti Fir'aun mengejar Musa sampai kemudian ditenggelamkan semua di laut. Nah, itu kalau Allah sudah mau, ya itu tadi istidraj itu, maka di sini sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Allah akan memberikan istidraj kepada mereka, siksaan yang tidak pernah mereka sadari, dari jalan yang tidak pernah mereka pikirkan. Itu ya. Nanti akan masuk. Nah, kalau kemudian kita memahami ini, ada yang namanya istidraj. Jangan-jangan kita juga kena istidraj. Kita perlu menghisap diri kita ya sebelum ngomongin orang lain. Kalau ngomongin orang lain kan gampang itu. Wah, ini orang ini kena istidraj, ngomongnya gampang gitu kita. Tapi jangan-jangan kita yang kena istidraj. Indikatornya? Indikatornya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah tapi maksiat jalan terus gitu ya. Nikmatnya Allah itu kita terima, tapi kita tetap bermaksiat kepada Allah. Maka di sini dikatakan khaf min wujudi ihsanihi ilaika, takutlah kamu, khawatirlah kamu atas nikmat Allah kepadamu, ya, wa dawami isaatika ma'ahu, tetapi engkau masih tetap melakukan maksiat kepada Allah. Jadi ini khawatirlah kalau kemudian Allah memberikan kita nikmat tapi kita tetap maksiat. Harusnya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, semakin dekat kepada Allah. Kita nih tadi kalau gampang paling rujukannya ini kan kalau berdasarkan kisah tadi, ada sama-sama mendapatkan kekuasaan, ada Fir'aun, ada Sulaiman. Itu kalau kita coba memberikan perbandingan apple to apple-nya, kita tinggal pilih nih antara Sulaiman atau Fir'aun, kira-kira itu. Kalau kita pilih Sulaiman, maka insya Allah berikan kekayaan itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sebaliknya ketika kita memilih jalannya Fir'aun,
Allah berikan kekayaan, tetapi kekayaan itu semakin menjauhkan diri kita dari Allah. Nah ini kalau kita kemudian lihat sejarah peradaban dunia, ada orang-orang yang kemudian memang diberikan takdir dia itu kaya, gitu ya. Jadi ini tidak hanya cerita Qarun, ini kalau kita membaca di dalam Al-Quran banyak surat, banyak ayat yang cerita tentang orang-orang kaya zaman dulu yang itu tadi lalai dengan kekayaannya. Golongan orang-orang kaya ini kalau di dalam Al-Quran itu disebut sebagai mutrafun, orang yang hidupnya mewah. Ini orang yang hidupnya mewah itu punya kecenderungan untuk lalai dari Allah. Jadi kalau orang hidup mewah itu hati-hati. Jadi kita itu pengen kaya itu boleh Pak, bukan nggak boleh. Tetapi kita mengingatkan bahwa begitu orang itu kaya, biasanya dia lupa. Ya, jadi kalau pengen kaya boleh nggak boleh. Doa pengen kaya boleh nggak boleh. Tapi kalau kemudian kekayaan itu membuat kita lupa dari Allah, ya mungkin lebih baik memang ditakdirkan apa yang kita terima hari ini sudah gitu aja toh. Nggak usah kemudian bermimpi terlalu tinggi. Kan kemarin kita sudah cerita tentang Sa'labah. Sa'labah itu ya tadinya ya baik-baik saja. Miskin itu ya memang harusnya takdirnya gitu. Maka ketika dia minta kaya oleh Rasulullah, ya syukuri apa yang diberikan Allah kepadamu. Itu nasihatnya dia, nasihat Rasulullah. Tapi dia masih tetap pengen kaya, dan akhirnya ketika dia ditakdirkan kaya memang jadi lupa dari Allah. Nah kita lihat sejarah peradaban dunia. Orang-orang yang diberikan kekayaan, orang-orang yang diberikan kekuasaan, itu meskipun tadinya berawal dari orang yang tidak mampu, orang yang biasa-biasa, begitu nanti diberikan sebuah kenikmatan, dia lupa. Masih ingat ya cerita yang apa kemarin itu yang orang kusta, orang buta, dan orang buta. Itu ya, cerita ini cerita dari Rasulullah, ini cerita di sebelum Rasulullah ya, artinya memang ini cerita mungkin di zaman-zaman apa ya, antara Nabi Isa sama mungkin umatnya Nabi Isa, wallahu alam. Jadi ini ada kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah, ada 3 orang. Yang satu orang yang berpenyakit kusta. Orang penyakit kusta itu orang yang kulitnya ya pokoknya kulitnya nggak bagus lah gitu ya, menjijikkan. Nah, kemudian satu orang yang kepalanya buta. Buta ini kenapa? Karena tadi punya penyakit di kepala ya, sehingga dia buta ya, rambutnya tidak tumbuh. Dan yang ketiga orang yang buta, sama miskinnya ini kondisinya ya, sama miskinnya. Maka kemudian Allah memberikan cobaan, ujian kepada mereka dengan mengutus malaikat. Malaikat kemudian pertama datang kepada orang yang kusta. Dia didatangi, terus ditanya. Ini jadi malaikat ini bertanya, apa sih yang engkau inginkan sekarang dalam hidupmu? Maka orang yang kusta ini mengatakan, ya saya ingin penyakit kulit saya sembuh, gitu kan? Itu hal yang logis. Kalau kita sakit itu pasti kita pengen sembuh dari sakit kita. Kita nggak mikir kaya dulu kan. Ada orang yang sakit, itu orang yang sakit dan miskin. Kira-kira doa pertama itu doa kaya atau doa sehat? Ya pasti doa sehat Pak. Nah, kan gitu. Kalau ada orang miskin sakit, itu doanya tetap doa sehat dulu, nggak ngomong doa kaya. Orang-orang terus, ya Allah yang penting saya kaya meskipun saya tetap sakit, nggak ada ceritanya, itu kan. Jadi dia minta supaya dia sehat dari kustanya. Maka malaikat kemudian mengusap kulitnya itu, dan seketika itu juga sembuh kustanya, kulitnya jadi bagus.
Jadi yang tadinya mungkin bersisik dan sebagainya, korengan pada wallahu alam ya, itu kemudian jadi sembuh. Jadi sekarang jadi bagus. Kemudian malaikat ini bertanya lagi, kan sudah sehat nih Pak, ya kan? Tadi kan miskin, punya penyakit, miskin, nah itu pasti nomor satu doa sehat. Setelah sehat, maka kemudian ditanya tuh sama malaikat, apa yang engkau inginkan dalam hidupmu? Maka dia pengen mengatakan, aku pengen punya unta yang banyak, nah, gitu kan? Aku pengen punya unta yang banyak. Maka kemudian malaikat memberikan seekor unta betina dalam kondisi bunting. Jadi unta betina ini sudah hamil dan dikasihkan kepada orang yang kusta ini. Akhirnya kemudian si malaikat pergi meninggalkan orang kusta ini. Yang tadi berarti sudah sehat kustanya ya. Kemudian dia malaikat menuju orang yang buta. Nah ini kepalanya buta gitu. Nah ditanya, ya sama tadi pertanyaannya, apa yang kau inginkan dalam hidupmu? Maka orang yang buta itu pun jawabannya, saya pengen kepala saya jadi sembuh, punya rambut yang bagus, gitu kan? Maka kemudian malaikat mengusap kepalanya, seketika itu juga tumbuh rambut yang bagus. Nah, itu ya. Jadi mungkin kayak dikasih wig gitu barangkali, diusap gitu langsung tumbuh rambut yang bagus. Nah kan, sudah sembuh nih. Kemudian malaikat tanya, apa lagi yang kau inginkan dalam hidupmu? Dia kemudian ngomong, saya pengen punya sapi yang banyak. Pengen punya sapi yang banyak. Maka kemudian malaikat ini memberikan seekor sapi betina yang sedang bunting. Kasihkan, sudah. Kemudian si malaikat menemui orang yang buta, ya kan? Ditanya sama pertanyaannya, apa yang kau inginkan dalam hidupmu sekarang? Aku pengen bisa melihat. Maka kemudian malaikat mengusap matanya, seketika itu juga dia bisa melihat. Ditanya lagi malaikat, apalagi yang kau inginkan? Maka kemudian dia mengatakan, aku pengen punya kambing yang banyak. Pengen punya kambing yang banyak. Maka kemudian dikasih seekor kambing betina dalam kondisi bunting. Nah, kan sudah ini. Berarti kan ini Pak, ini tadi kita melihat ya, ada karakter. Ini sebenarnya cerita ini hikmahnya apa nanti kita lihat ya. Karakter manusia itu ketika dia mengalami masalah, maka fokusnya pada masalahnya dia. Ketika dia ditanya, apa keinginanmu? Ya pokoknya masalah saya selesai. Gitu ya. Jadi orang-orang itu, makanya kalau kita ini mau melakukan pendekatan yang tepat kepada orang yang bermasalah adalah bagaimana kita memberikan solusi kepada masalahnya. Orang yang miskin itu paling cuma pengen supaya dia bisa hidup lebih baik. Orang yang sakit ya pengen supaya sembuh, sudah itu aja rumusnya. Maka ini tiga orang ini adalah orang-orang yang punya kekurangan berupa sakit yang berbeda-beda. Satu kusta, yang kedua kemudian kepalanya buta, yang ketiga buta. Dan itu permintaannya ya supaya masalah ini selesai. Masalah fisiknya tadi selesai. Ketika masalah fisik selesai, maka baru dia mikir masalah harta. Nah itu ya. Jadi ini logika semuanya. Kita Pak, kalau kita punya masalah di dalam fisik kita, maka kita memikirkan bagaimana fisik kita sembuh dulu, baru mikirkan masalah harta. Jadi harta itu urusan berikutnya. Jadi kalau kita bicara ngomong tentang nikmat apa yang paling penting di dalam hidup kita, ya tadi nomor satu sehat. Ya kan? Punya harta yang banyak kalau nggak sehat itu ya tetap nggak enak, gitu. Kalau kemudian kita kaya raya, meskipun kita kaya raya, punya rumah sakit, ya toh, punya rumah sakit sendiri loh, gitu. Berarti punya dokter sendiri, tapi sakit, gitu. Enak nggak? Gitu ya? Ya nggak enak Pak, ya nggak enak.
Maka pasti orang-orang yang kaya dalam kondisi sakit, dia pengen sembuh. Ya ini apalagi orang miskin. Ya orang miskin itu sembuh dulu. Baru ketika sembuh dia mikir dunia yang lain. Tadi saya pengen kayaknya kalau saya punya unta, hidup saya terjamin. Saya punya sapi, hidup saya terjamin. Saya punya kambing, hidup saya terjamin. Udah pikirannya sederhana, ya kan? Dan saya yakin ketika orang ini tadi pengen keinginannya nggak muluk-muluk, ya toh? Keinginannya nggak muluk-muluk. Orang miskin itu keinginannya nggak muluk-muluk. Nggak ada ceritanya, maaf ya. Orang miskin ketika ini orang miskin ditanya apa yang jenengan harapkan, paling dia cuma ya saya pengennya hidup cukup. Karena ini pengalaman pribadi saya, Pak. Saya kemudian mengukur ini perjalanan hidup saya ya. Jadi ketika saya masih muda itu dapat gaji pertama kayaknya senang banget, Pak. Kerja dapat gaji pertama, wah saya dapat gaji segini. Oh, itu saya merasa sudah kaya, Pak. Gitu. Karena tadinya mungkin nyari duit nggak bisa, sekarang tiba-tiba nyari duit dapat duit sendiri. Wah itu kayaknya sudah sebuah prestasi gitu ya. Wah ini sehingga nggak muluk-muluk. Kalau saya ditanya apalagi keinginannya nggak muluk-muluk gitu. Ya mungkin itu barangkali ya perspektif generasi kita, ini generasi old gitu. Mungkin kalau generasi milenial nggak begitu, tapi generasi old itu begitu dia dapat duit itu sudah senang banget, sehingga dia tidak punya ekspektasi yang tinggi banget gitu. Tidak pada saat itu ketika saya kemudian ditanya bayangannya apa, bayangannya itu nggak muluk-muluk. Ya juga nggak terus kemudian pengen punya mobil mewah, punya rumah mewah, nggak ada bayangan gitu itu nggak ada. Gitu kan? Orang pengantin baru tuh kalau ditanya nih pengantin baru kan, nah, ini pengantin baru ini kan masih apa namanya? Ya secara ekonomi itu kan baru merintis. Itu bayangannya kira-kira Pak, punya rumah mewah enggak? Enggak, ya kan? Bayangannya itu enggak punya rumah mewah. Maka apa namanya? Dia yang penting punya rumah untuk tempat tinggal. Itu. Sudah itu bayangannya cuma sesederhana itu. Maka ini kan akhirnya setelah perjalanan hidup saya itu, saya kemudian ternyata itu pola rezeki itu ada pasti trennya ada kenaikan sesuai umur. Kan gitu. Cuma ini dulu nggak kebayang Pak. Zaman saya masih muda itu nggak kebayang bahwa nanti akan ada kenaikan pola rezeki. Logika sederhananya begini, kalau Anda bekerja di sebuah instansi, pada saat Anda masuk kerja, ya Anda menjadi staf biasa dong, gitu kan? Lama-lama Anda bekerja, tentu Anda akan secara karir Anda akan meningkat. Begitu karir meningkat, maka pendapatan semakin meningkat. Itu logikanya begitu. Jadi ini kan berdasar umur nih, semakin karir naik, umurnya naik, maka pendapatannya naik. Ini kalau ngomong bekerja ya. Itu logika rezeki itu seperti itu. Dan akhirnya karena kita dulu ini kan generasi kita nih, itu karena nggak kebayang bahwa akan begitu. Akhirnya yang penting punya rumah dulu. Kalau pengen punya rumah dulu, akhirnya apa? Begitu kita sudah ngitung, wah kayaknya ini kalau KPR masuk nih, gitu kan? Punya gaji sekian, KPR-nya sekian, ya dan itulah beli rumah, gitu kan? Ya akhirnya kita dulu itu beli rumah itu ya. Sebenarnya sederhana mikirnya, nggak mikir sing aneh-aneh. Gua mikir pengen punya rumah yang besar. Sing penting gaji saya untuk KPR cukup, itu pikirannya, gitu kan? Maka itu terus akhirnya ketika anak saya begitu menikah, tiba-tiba terus dia KPR, langsung saya marahin Pak, batalkan saya bilang begitu. Kamu akan kecewa nanti, menyesal kamu kalau beli rumah. Ya tadi bagi saya dia KPR dengan rumah kecil, saya bilang kamu menyesal nanti kalau beberapa tahun lagi kamu punya rezeki lebih banyak. Saya bilang udah batalkan. Wah sudah kadung DP, nggak apa-apa biarin aja DP-nya hilang. Saya bilang gitu ya. Ya udah, dia nggak teruskan Pak. Ya alhamdulillah ya. Ya ternyata ya memang dia ada rezekinya gitu ya. Itu tadi ada rumah sendiri yang kemudian lebih baik daripada yang dia bayangkan. Ada suatu saat nih Pak. Ya tadi bagi saya pengantin baru itu kadang-kadang pikirannya terlalu sederhana. Yang penting punya rumah. Datang ke saya nih. Ini lebih kacau lagi nih. Ini lebih kacau ini. Datang ke saya nih. Terus
Dia mengatakan begini, Pak, saya ini tuh Pak, saya sedang punya masalah. Apa masalahnya? Masalahnya itu saya punya utang, bingung saya itu cara bayarnya. Lah utangmu apa? Ya ini Pak, saya KPR Pak. Terus saya sekarang itu bingung bayarnya bagaimana. Saya tanya dong, lah KPR-mu sudah berapa lama? Ya baru kemarin tanda tangan Pak. Baru kemarin tanda tangan akad kredit, tapi saya kayaknya nggak bisa bayar Pak. KPR-mu berapa tahun? 15 tahun Pak. Ya, bayangkan 15 tahun di bulan pertama saja sudah bingung bayar. Kan? Saya kadang-kadang kemudian mikir, lah kamu itu memutuskan KPR gimana itu Pak? Saya soalnya nggak enak Pak ikut orang tua, pengennya mandiri. Nah saya pikir ini ada KPR, saya kemudian ambillah itu gitu. Tapi sekarang saya ngitung, wah kayaknya nggak bisa Pak saya bayar. Ya saya bilang sudah, kalau nggak bisa bayar ya sudah, nggak usah diteruskan, selesai kan. Nah ini nanti rugi, ya lebih baik rugi sekarang daripada engkau mengalami kesetresan 15 tahun, saya bilang gitu kan. Lebih baik sekarang udah ikhlaskan saja, DP-nya kembali lagi lah. Kalau memang harus sementara di rumah orang tua, ya sudah di rumah orang tua dulu kan gitu. Nah ini kan kadang-kadang orang itu mikirnya terlalu sederhana, hanya bayangannya pengen tidak ikut orang tua, tidak ikut mertua, ya pengen akhirnya punya rumah sendiri, tapi dengan cara yang ya tadi jalan yang kurang pas. Akhirnya tadi utang kemudian bingung bayarnya. Nah ini contoh ini Pak. Ya tadi generasi old itu seperti itu. Mungkin kalau generasi milenial sudah cara berpikirnya beda gitu ya, enggak seperti kita. Nah ini generasi kita ini memang cara mikirnya terlalu begitu. Nah ini tadi 3 orang tadi, ketika dia ditawari apa, ya tadi pikirannya sederhana saja. Pasti tidak ada di dalam benaknya bahwa dia akan menjadi kaya raya, itu enggak ada. Terus di benaknya itu misalnya nih kayak kalau orang desa itu dia punya sapi, misalnya ya punya sapi, terus nanti sapinya punya anak, itu bisa dijual setiap tahun, jual sapinya 1. Wah itu sudah pikirannya cuma sederhana Pak. Coba kita lihat orang desa itu, kira-kira punya pikiran terus punya sapi banyak gitu ya, kambing banyak, kayaknya enggak lah. Terus pokoknya pikirannya sederhana. Dia kalau melihara sapi, melihara kambing, ya cuma ya sekedar untuk bisa bisa ada tambahan penghasilan gitu. Itu jarang-jarang yang kemudian dia mengembangkan secara besar. Nah, saya kira 3 orang ini juga sama pikirannya. Sampai akhirnya ya Allah takdirkan, ya memang ini tadi Allah dalam rangka menguji mereka. Allah takdirkan ini si ontanya menjadi banyak, si sapinya jadi banyak, kambingnya jadi banyak. Allah surah kalau menggambarkan banyak itu si Kusta punya selembah unta. Wah, bisa dibayangkan kalau ngomong selembah unta itu ya bayangannya banyak itu ya. Selembah sapi yang botak dan selembah kambing yang buta. Sudah kaya semua dong. Sudah punya ternak yang begitu banyak. Artinya kehidupannya yang tadinya mereka itu miskin, tidak punya apa-apa, Allah bisa membalikkan segala sesuatunya dengan cara yang mudah. Punya ini kan berarti kenikmatan Allah nih. Nah, maka kemudian Allah mengutus malaikat lagi untuk ngetes. Malaikat kemudian datang kepada si Kusta tadi. Nyamar. Jadi malaikat itu bisa menyamar Pak. Kalau kita ini nggak bisa menyamar sebagai malaikat, tapi kalau malaikat bisa nyamar sebagai manusia. Jadi malaikat ini nyamar sebagai orang yang kusta. Sama seperti dulu dia kusta. Dalam perjalanan. Jadi ini kemudian malaikat datang kepada orang yang dulunya kusta ini dalam kondisi kusta. Dia mengatakan, mungkin bahasa saya, Pak, saya ini orang sedang musafir, ya saya dibantu. Ini Bapak kan punya unta banyak, saya minta 1 aja untuk bekal perjalanan saya, gitu kan? Nah ini
kita ini bisa membayangkan bagaimana perasaan kita. Kita misalnya tadi dulu kusta, kemudian ada orang yang kusta datang kepada kita minta bantuan. Kalau orang yang hatinya benar, itu harusnya ini dia merasa, dulu juga saya seperti dia tuh. Tapi ini orang tidak. Dia kemudian mengatakan, lah kok enak, kamu itu tinggal datang minta, emang ini punya mbahmu gitu, kira-kira begitu ya. Nah, maka akhirnya si malaikat yang menyamarin mengatakan, Pak, saya itu tahu jenengan itu siapa. Wong dulu jenengan juga seperti saya, ya kan? Dulu itu jenengan seperti saya, kemudian Allah sembuhkan panjenengan dan Allah kasih rezeki seperti ini. Itu. Nah, apa jawabannya si orang yang kusta? Kata siapa? Lawong ini tuh loh, unta ini warisan dari bapakku, katanya gitu. Wah ini tuh, aku itu dapat warisan dari bapakku. Gitu. Wah, kok enak kamu tinggal minta. Apa kata malaikat? Sudah gini aja Pak, kalau jenengan ngomongnya bohong, nah biarlah nanti Allah yang melaknat jenengan. Sudah gitu tak jawabannya si malaikat. Akhirnya kemudian pergi, gitu ya, pergi datang kepada orang yang dulunya buta. Nah, orang dulunya buta sekarang punya sapi yang banyak. Nah ini malaikat juga menyamar sebagai orang yang buta juga. Wah, seperti dululah ini orang ini datang. Ya sama, Pak, saya dalam perjalanan, ya saya dibantu, ya kan? Jenengan kan punya sapi banyak, saya minta satu sapi aja untuk bekal perjalanan saya. Nah, ternyata jawabannya sama dengan yang kusta tadi. Ya, emangnya sapi ini mbahmu gitu, kira-kira begitu ya. Nah, tinggal minta-minta. Maka si malaikat mengingatkan, loh, saya itu tahu jenengan, Pak. Dulu jenengan kan seperti saya. Ya buta kayak gini, tidak punya apa-apa. Kemudian Allah sembuhkan panjenengan, Allah kasih sapi ini kepada jenengan. Maka dia mengatakan, kata siapa? Kata siapa? Wong ini adalah warisan dari bapakku, katanya gitu. Maka kemudian malaikat mengatakan, kalau jenengan bohong, nanti Allah melaknat jenengan. Ya kan? Akhirnya kemudian pindah dia, si malaikat ini menuju orang yang tadinya buta, juga menyamar sebagai orang yang buta. Dia katakan, saya sedang perjalanan Pak. Ya saya dibantu, dikasih kambing. Nah itu. Apa kata si buta? Buta kemudian mengatakan, Pak, saya itu dulu juga seperti jenengan, buta, tidak punya apa-apa. Dan Allah kemudian sembuhkan buta saya, Allah kasih rezeki saya seperti ini. Kalau jenengan itu mau, terserah jenengan ambil saja, semaunya jenengan, mau berapapun kambingnya ambil aja, tidak apa-apa. Kata si buta begitu. Tidak apa-apa, wis monggo. Ini juga saya dulu nggak pernah mikir saya punya kambing, dan kemudian dikasih kambing bahkan sebanyak ini. Kalau jenengan mau silakan ambil, yang jenengan mau ambil, yang mau ditinggalkan tinggalkan aja. Maka kata malaikat, Allah memberikan rahmat kepada engkau, dan ini harta yang sudah Allah berikan kepada engkau, maka itu akan tetap menjadi milikmu, sementara teman-temanmu tadi Allah akan musnahkan. Nah itu Pak. Jadi cerita ini apa sih hikmahnya? Ya tadi Pak, betapa sering orang ini kan berarti tiga orang, yang dua ini dia lalai, dia tidak mengingat tentang masa lalunya itu, dan betapa Allah sudah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada dirinya. Artinya dari kejadian ini kita bisa menilai bahwa kemungkinan orang itu untuk terpleset ini berarti 2/3 kan, 2/3, kemungkinannya 67% dari orang itu
yang diberikan nikmat oleh Allah itu lupa bahwa itu nikmat datangnya dari Allah. 2/3 orang itu lupa bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Maka ini saya mengingatkan ini, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang kena istidraj. Itu sudah dikasih nikmat oleh Allah, kita kemudian santai aja, tidak merasa ini sebagai nikmat Allah. Nah ini tadi orang ini kemudian akhirnya dimusnahkan hartanya. Allah memusnahkan harta itu gampang. Kalau di kisahnya surat Al-Qalam itu kan, sudah pengen panen itu, mau panen nih, sudah kemudian ngomong, ini orang kaya nih kan, orang-orang kaya ceritanya punya kebun, itu punya perjanjian, kita nanti besok panen loh kita, ya wes besok panen, tapi bareng-bareng ya kita, dan kita pagi-pagi supaya nanti selesai lebih pagi sehingga nanti nggak ada orang miskin minta jatah, oh gitu kan. Akhirnya mereka berangkat pagi-pagi, tapi ternyata ketika dia mau sebelum berangkat, dia ketika tidur, ini kan karena pengen berangkat pagi-pagi, tidurnya lebih gasik. Ketika tidur itu, maka Allah musnahkan semua kebunnya. Itu. Jadi akhirnya ketika dia pagi-pagi sampai ke kebunnya sudah musnah. Pengennya panen tapi malah zong gitu ya, nggak dapat apa-apa. Nah itu istidraj itu kayak gitu. Sudah punya apa? Nah pada tingkat puncaknya itu nanti langsung blek gitu. Itu. Jadi ini monggo kita itu bukan tidak boleh kaya, bukan kita tidak boleh memiliki kekuasaan, boleh. Tapi ingat, kekayaan, kekuasaan itu hanya titipan. Ya kalau kita menyadari itu semua titipan, ya sudah Pak. Ya toh? Disyukuri saja kalau Allah titipkan harta yang banyak, Allah titipkan kekuasaan kepada kita, itu disyukuri. Caranya syukur, kemarin kita sudah bahas. Caranya itu yang bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi bagaimana kenikmatan yang kita dapatkan itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kenikmatan itu justru menjauhkan diri dari Allah, itu istidraj nanti. Itu kan. Nah, itu kemudian kita iri kepada orang-orang yang apa namanya? Orang kok enak ya, dia itu kayaknya ya ibadah ya pas-pasan gitu ya. Tapi ya kita hidupnya makmur-makmur aja. Kan kita suka begitu tuh. Itu kan. Kok enak si itu gitu, lihat gitu. Ya itu jangan dilihat dari kekayaannya. Jangan dilihat dari kekayaannya. Harusnya kita ini ukurannya apa gitu. Melihat ukuran kesuksesan orang itu bukan dilihat dari dunianya. Kalau kita ini melihat kesuksesan orang dari dunianya, galau itu nanti kita itu. Maka kan ketika Qarun itu jalan Pak, ini ceritanya kan Qarun pernah melakukan parade, apa iki bahasanya pameran ya, pameran kekayaan itu. Nah, jadi ini dia sebagai orang kaya pengen menunjukkan dia kaya, dia parade pawai itu ya, karnaval bersama karyawannya, semua hartanya itu dipamerkan jalan. Oh itu. Maka ketika ada orang nonton, wah enak jadi Qarun ya. Jadi pengen saya itu kok tidak bisa jadi kaya Qarun. Itu banyak orang yang gitu. Tapi begitu Qarun itu tadi tenggelam di bumi, nah itu baru kemudian mereka menyadari, wes ora usah dadi Qarun ndak apa-apa lah. Itu pikirannya gitu. Nah, sekarang dia kekayaannya banyak nggak bisa menikmati kan gitu, mati dengan ditimpa dengan hartanya. Nah itu Pak. Maka kita ini ukurannya apa? Ukuran untuk melihat kesuksesan orang itu apa? Jangan hanya ukuran dunia. Itu ya. Ya kita sih pengennya kalau bisa kan dunianya dunianya baik, akhiratnya baik kan gitu. Wong doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tapi kan hasanah itu namanya kebaikan, itu bisa macam-macam. Hasanah itu mungkin kalau ukuran Allah kepada kita, hasanahnya ya seperti ini gitu. Maka kita harus mengukur hasanahnya itu apa sih? Kebaikan itu apa? Yaitu ketika kita ini semakin dekat kepada Allah. Jadi ukurannya gini Pak,
Sederhana kalau kita pengen apa ya, supaya kita tidak melihat orang, wah itu iri itu. Iri yang dibolehkan Rasulullah itu kan ada dua. Iri yang seperti apa? Iri kepada orang-orang yang dia punya ilmu agama dan kemudian dia mempraktekannya. Itu iri. Itu iri orang yang punya apa, dia bisa ngerti Al-Quran dan dia mempraktekannya. Iri yang kedua, orang kaya, ya boleh iri kepada orang kaya, tapi orang kaya yang banyak sedekahnya. Itu. Jadi ada catatannya. Boleh iri kepada orang kaya, boleh, tapi iri orang kaya yang banyak sedekah. Lah zaman Rasulullah ada, Pak. Zaman Rasulullah banyak, para sahabat itu ya kaya-kaya, tapi sedekahnya juga banyak. Nah itu iri boleh. Kalau kemudian sahabat iri kepada Abu Bakar, wajar. Abu Bakar itu kaya dan banyak sedekahnya. Iri kepada Abdurrahman bin Auf, wajar. Abdurrahman bin Auf itu kaya dan banyak sedekahnya. Gitu. Nah mungkin kalau di kita zaman sekarang ya wallahu alam, saya belum bisa ngomong ya kalau zaman sekarang itu siapa orang yang kira-kira kaya terus banyak sedekahnya. Nah itu iri kita boleh. Gitu. Nah oke lah, kita mungkin nggak yang nyari sekarang belum ketemu ya figur yang cocok untuk apa orang kaya yang banyak sedekahnya gitu ya. Ya kita cari ya tadi figur orang yang dia agamanya baik gitu. Ya sudah, itu aja kita iri. Ya kalau kita ini kok nggak iri kepada orang-orang yang agamanya baik ini, kalau menurut saya ya gimana ya? Berarti kita ini belum ada keinginan untuk semakin dekat kepada Allah. Kita merasa diri kita sudah baik, itu masalahnya. Jadi banyak orang itu yang terjebak merasa dirinya sudah baik, sehingga dia tidak mau meningkatkan kapasitas kebaikan dirinya, padahal dia mampu untuk meningkatkan. Ukurannya itu ya sudah dia merasa cukup. Gitu. Tapi kalau kemudian kita ini lihat orang yang di atas kita secara agama, nah itu pasti kita merasa kurang. Kok saya nggak bisa ya? Saya harusnya bisa gitu. Sehingga dia ada usaha. Nah Allah itu menilai usahanya, bukan menilai hasilnya, karena hasil kan juga Allah juga yang menentukan. Tapi usaha kita untuk sampai ke sana itu yang penting. Kita ini tadi iri, wah saya kok apa ya? Tidak bisa misalnya di masjid 5 waktu, sementara kok ada orang yang bisa di masjid 5 waktu, gitu kan? Sholatnya. Nah itu kita coba tuh. Akhirnya kita kemudian punya keinginan, nah, saya pengen. Nah, kalau kita ini bisa arahnya ke sana, Pak, akhirnya hidup itu nanti kita akan bersyukur terus. Iya ya, kenapa kok saya dikondisikan seperti ini? Ternyata Allah maunya begini. Kita akan ketemu pertanyaan-pertanyaan yang barangkali kita itu mungkin dulu pernah mengeluh. Ya Allah, kenapa sih kok saya begini? Kenapa saya begitu? Ya mungkin diantara kita kan pernahlah mengeluh tentang hidupnya, ya toh? Tapi kalau jenengan nanti yang jenengan tuju adalah supaya saya itu meningkat derajat ketakwaan saya, itu beda nanti. Jenengan akan ketemu bahwa oh ternyata Allah maunya begitu, sehingga akhirnya kita merasa bersyukur terus, gitu ya. Misalnya, kenapa sih? Mungkin kalau kita mencoba membandingkan teman-teman kita, kok teman saya yang ini begini, teman saya yang ini begitu, kok yang teman saya yang ini lebih enak gitu kan. Nah kalau kita itu membandingkan begitu, akhirnya kita merasa diri kita kurang terus. Tapi cobalah kemudian membandingkannya, jangan urusan dunia. Membandingkannya adalah tadi kita ini misalnya dalam kondisi kita, ternyata Allah lebih mudahkan kita untuk bisa ke masjid. Itu sudah jenengan akan bersyukur, Pak. Ya memang takdirnya saya begini supaya saya lebih gampang ke masjidnya, supaya saya ketemu dengan orang-orang soleh, kan gitu. Itu menjadi ukuran sehingga nanti akhirnya tadi istidraj itu tidak akan nyampe kepada kita, karena kita ini sering ketemu dengan orang-orang soleh. Kenapa bisa istidraj? Ya karena tadi kita selalu melihat ukuran dunia, sehingga yang kita kejar dunia terus. Kalau yang kita kejar dunia, ya tadi Pak, kita lupa pada Allah. Oke, saya kira itu ya yang kita bisa bahas hari ini.
Mudah-mudahan yang kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.